Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundria Ramadhani, NIM 7012100234, kelas 2H Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan mata kuliah konsep sistem informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 jenis sistem informasi dan komponen sistem informasi serta fungsinya di dalam SI. Baik, yang pertama yaitu 7 jenis sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai jenis sistem informasi, alangkah baiknya Anda perlu mengetahui dulu pengertian apa itu sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah suatu sistem yang ada dalam organisasi dengan mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian dan mendukung kegiatan operasi serta bersifat manajerial serta strategi dan organisasi dan tersedia untuk pihak luar organisasi sesuai dengan laporan-laporan yang diperlukan. 1. Sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk dalam manajerial adalah setiap orang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti yaitu monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, memberikan laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut CIA. CIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah surplus atau minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran, melihat keuntungan dan kerugian bisnis, merapikan pencatatan pelaporan keuangan, dan banyak lainnya. Yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. 4. Sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dari sistem informasi manufaktur seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis, untuk mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality check, mencatat pemesanan barang, mencatat biaya produksi analis, membutuhkan produksi, memberikan data relatif kegiatan produksi yang berlangsung, dan masih banyak lain. 5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen keuangan dan lain sebagainya. 6. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses penyatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya dari sistem informasi pemasaran ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, mengetahui produk yang paling laku, mengetahui produk yang jarang peminat, mengetahui metode pemasaran yang tepat, mengetahui respon pasar terhadap produk. Yang terakhir yaitu 7. Sistem informasi eksekutif. Nah, yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan. Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Selanjutnya itu komponen sistem informasi serta fungsinya di dalam SI.
Komponen pada sistem informasi yang pertama itu perangkat keras komputer. Komponen utama dan pertama dari sebuah sistem informasi adalah adanya perangkat keras berupa komputer dan perangkat kabel lainnya. Umumnya komponen ini dibangun dengan sistem komputer terdistribusi dengan server pemrosesan paralel. Keberadaan server pemrosesan paralel yang kuat dalam sistem informasi dapat menjangkau integrasi sistem komputer dalam sebuah organisasi. Hal ini yang nantinya berperan secara otomatis untuk proses input dari data komputer pengguna menuju server utama. Mulanya perangkat keras juga dibebani oleh penyimpanan dengan ukuran besar demi dapat menunjang pemrosesan sistem informasi. Namun saat ini hal tersebut telah didukung dengan penyimpanan berbasis cloud dan dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi internal organisasi. Yang kedua yaitu perangkat lunak komputer. Selain perangkat keras, sebuah organisasi yang ingin membangun sistem informasi memerlukan perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan pemrosesan secara otomatis. Sistem utama dari sistem informasi itu sendiri berasal dari pengembangan aplikasi ini. Umumnya, perangkat lunak dalam sistem informasi dibagi untuk sistem dan aplikasi. Perangkat lunak dalam komputer sistem informasi dapat bertugas untuk mengolah perangkat keras, data program, dan sumber daya sistem lainnya, serta menyediakan sarana bagi pengguna untuk mengontrol penggunaan grafis. Perangkat lunak aplikasi dalam sistem informasi biasanya berbentuk suatu program yang dirancang untuk menangani tugas-tugas tertentu bagi pengguna. Salah satu tugas dari perangkat lunak ini adalah adanya rangkaian aplikasi dengan spreadsheet untuk program pengolahan tugas dalam industri dibangun secara vertikal seperti penjadwalan, perutaian, dan pelacak produk. 3. Telekomunikasi. Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portable atau kabel seperti koneksi internet, lokal area atau LAN, sensor yang deteksi frekuensi radio, dan beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya yang mengumpulkan banyak data dan mengelola menjadi informasi. Informasi ini juga nanti dapat diakses secara terintegrasi oleh semua pengguna dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet dapat menunjang kinerja sistem informasi dan memperkuat sistem keamanannya dari pihak eksternal. 4. Basis data dan penyimpanan. Sistem informasi memerlukan basis data dan ruang penyimpanan untuk membuatnya bekerja. Tanpa adanya basis data dan ruang penyimpanan yang cukup, informasi yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan terbatas. Oleh karena itu, keberadaan basis data ini yang merupakan kumpulan dari data saling terkait dan teratur dalam berbagai kriteria ini menjadi penting bagi sistem informasi. Basis data ini bisa dicontohkan dari catatan karyawan dalam suatu organisasi atau pengusaha, serta katalog produk yang pernah ada dalam perusahaan tersebut. Basis data atau database dapat digunakan untuk mendukung operasional dan fungsi manajemen suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Adanya basis data juga dapat digunakan untuk proses evaluasi atau informasi terkini dengan data di masa lampau. 5. Sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cukup sebagai profesional teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan agar profesional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya prosedur penggunaan atau pengoperasionalan sistem informasi oleh banyak pihak. Berikutnya itu tujuan dan fungsi sistem informasi. 1. Mengumpulkan data masukan. Fungsi pertama dari sistem informasi adalah menjadi tempat untuk mengumpulkan data yang dimasukkan input oleh pengguna dalam suatu institusi. Masukan data ini menjadi sumber utama berlangsungnya informasi sistematis dalam suatu organisasi tersebut secara operasional. 2. Menyimpan data. Setelah mengumpulkan data, sistem informasi pun akan menyimpan semua data mentah ke dalam sistem untuk nantinya diproses. Penyimpanan data ini tentu saja berlaku bagi semua data, baik data relevan maupun tidak. 3. Menghasilkan iuran informasi. Setelah dirasa semua data tersimpan dalam periode tertentu, sistem informasi akan berfungsi untuk menganalisis data menjadi sebuah luaran atau output informasi sesuai kebutuhan organisasi. Pengguna sistem informasi tentunya memiliki beberapa formula tertentu untuk proses pengolahan data sehingga nantinya dihasilkan informasi yang relevan bagi kebutuhan mereka.
Baik, begitulah penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.